Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Magnet. Yunxiao terkejut dengan bentuk patung itu, dia menghirup napas dingin dan merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya, tetapi dia tidak bisa mengerti mengapa akan ada patung yang persis sama dengan yang ada di luar angkasa di harta karun Sekte Kalajengking Utara. Namun, yang di depannya hanya dibangun dari esensi kristal emas api selatan, meskipun sangat besar, nilainya jauh lebih rendah daripada yang ada di emas kekaisaran yang bersinar surgawi. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari, seluruh altar tidak dibangun dari sumber esensi kristal emas api selatan, satu-satunya sumber esensi kristal emas api selatan adalah patung wanita ini. Tuan Muda Yun, ada apa? Di seberangnya adalah Wu Lin, yang tidak bisa melihat patung di belakangnya, tetapi bisa melihat ekspresi terkejut Yunxiao, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan pertanyaan itu. Aku mengerti, aku mengerti. Tan Dijun, yang berada di sebelah kiri Yunxiao, juga memperhatikan patung itu, jadi sumber kristal emas api selatan yang sebenarnya ada di sini. Patung yang begitu besar, betapa beruntungnya ini. Matanya dipenuhi dengan keserakahan, dia hampir melupakan misi kelompok itu dan menatap patung itu dengan tatapan tergila-gila. Tidak baik. Tiba-tiba, Yunxiao terkejut dan berkata dengan ngeri, tutup matamu dan jangan lihat wajah patung itu. Awalnya, wajah patung itu aneh dan sulit dilihat dengan jelas, tapi, di bawah tatapannya, itu mulai berangsur-angsur menjadi jelas, tapi saat wajahnya menjadi jelas, Yunxiao tiba-tiba merasakan getaran di antara alisnya, yang membawanya kembali ke akal sehatnya. Bahkan dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, dia hampir jatuh ke dalam perangkap tanpa menyadarinya. Sudah terlambat, selain Yinglin, yang membelakangi patung itu, wajah tiga orang lainnya mulai menjadi kusam, ki vital yang melonjak di tubuh mereka juga menghilang, dan tangan mereka tergantung, pikiran mereka benar-benar terkendali dan mereka berdiri di udara. Gao Lin juga memperhatikan keadaan aneh ketiganya, dan dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani menoleh, dia hanya bisa berkata dengan ngeri, apa yang terjadi? Ada apa dengan mereka bertiga? Oh tidak, kata Yunxiao, cepat dan segel mereka bertiga. Begitu dia selesai berbicara, dia melakukan segel tangan, itu sangat cepat sehingga hanya bayangan yang terlihat berkedip di udara, dan itu adalah yang pertama menabrak Tan Dijun. Tubuh Tan Dijun bergetar, dan kemudian dia kehilangan kesadaran dan jatuh dari langit. Setelah berhasil dalam serangannya, Yunxiao segera menyerang ke arah Sun Ziming. Namun, itu sudah terlambat, wajah Sun Ziming yang awalnya kusam tiba-tiba mengungkapkan ekspresi ganas, dia mengangkat tangannya dengan raungan keras dan mengarahkan jarinya ke udara, dalam sekejap, tubuhnya bersinar terang dan menembakkan lusinan pancaran jari yang menembus udara. Pada saat yang sama, Xiao Minghui juga bergerak, tetapi targetnya adalah Gao Lin, pedang besar dan sombong Qi mengembun di udara dan kemudian menebas Gao Lin. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat mereka berdua lengah. Yunxiao buru-buru mengacungkan pedang bintang dingin langit utara untuk memblokir cahaya jari, tapi, meskipun Sun Ziming bukan yang mulia bela diri puncak, dia tidak jauh darinya, dan kekuatan cahaya jari bukanlah sesuatu yang bisa dia blokir, tubuhnya segera berubah menjadi emas, dan beberapa cahaya jari melesat ke tubuhnya, meninggalkan luka berdarah dan segera melukainya. Kemudian, emas kecil, Kalabash, baru saja bereaksi, dengan raungan, ia memperbesar tubuhnya dan berdiri di depan Yunxiao, menyelamatkannya dari bahaya. Di sisi lain, tubuh labu Little King Kong terbuat dari bahan tingkat 9, itu sama sekali tidak takut dengan serangan Supreme bela diri, ia melangkah di udara dan mulai bertarung dengan Sun Ziming. Di sisi lain, Gao Lin menghindari cahaya pedang Xiao Minghui dan mengeluarkan batu batanya juga, mereka berdua mulai berkelahi, batu bata Yinglin juga merupakan artefak mendalam tingkat 8, meskipun tidak sekuat cermin danau tenang Wu Yan, itu masih merupakan artefak yang telah dia sempurnakan selama bertahun-tahun, dengan demikian, ia mampu membalikkan situasi dengan satu serangan. Sangat disayangkan bahwa Mo Xiaochuan telah menyebarkan sebagian besar energi spiritual batu bata, jadi sekarang imbang melawan Xiao Minghui.
Setelah terluka oleh sinar jari Sun Ziming, Yun Xiao jatuh dari langit dan berdiri di aula. Dia memandang Mo Xiaochuan, yang duduk bersila di tanah dan tidak bergerak, sambil menyembuhkan lukanya dalam diam. Dia tidak terburu-buru untuk menyerang, karena dia sangat ingin mengulur waktu sampai pertempuran di atas berakhir. Namun, hal-hal sering bertentangan dengan keinginannya. Ketika Mo Xiaochuan membuka matanya, aura tajam keluar dari mereka. Itu bukan warna merah racun, tetapi sebaliknya, itu jelas. Kamu sudah pulih. Yun Xiao terkejut dan bertanya dengan sangat gembira. Gelombang besar melonjak di hatinya, dan dia tidak bisa menekan emosinya. Mo Xiaochuan meliriknya dengan dingin dan berkata, "Siapa kamu?" Suaranya sangat normal, dan dia sepertinya tidak dirasuki oleh roh jahat. Matanya dipenuhi dengan cahaya spiritual, dan dia sepertinya tidak kehilangan akal sehatnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berkata, "Jadi kamu dari kamar dagang angin petir, Yinglin, apakah kamu masih memiliki wajah untuk melihatku?" Yun Xiao segera yakin bahwa pikiran Mo Xiaochuan sangat jernih, dan dia sangat gembira. "Xiaochuan, ada apa dengan kerasukan roh jahat sebelumnya? Bagaimana kabarmu?" Mo Xiaochuan menatapnya dengan ekspresi bingung dan bertanya, "Siapa kamu? Aku jelas belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi mengapa aku merasa seperti aku akrab dengannya? Kaulah yang bertarung denganku sebelumnya." Dia berteriak kaget. Pemuda yang menggunakan teknik pedang untuk membunuh monster itu. Matanya berbinar dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar saat ini. Emosinya sangat berfluktuasi saat dia berkata, siapa kamu? Mengapa dia tahu seni pedang pembunuh iblis? Dia sepertinya telah menebak sesuatu dan berkata dengan sedih, "Mungkinkah kamu adalah guru murid terakhir yang diterima Master?" Memikirkan hal ini, dua baris air mata mengalir di pipinya. Dia berkata dengan sedih dan marah, "Saya benci Mo Xiaochuan karena sangat mengecewakan. Dia sebenarnya tidak dapat mengetahui penyebab kematian tuannya. Sekarang, dia bahkan terjebak di sini dan saya tidak tahu kapan dia bisa melihat cahaya hari. Saya sangat benci." Dia membanting tinjunya ke tanah, menyebabkan cahaya merah muncul. Saat emosinya berfluktuasi hebat, aura merah mulai muncul di sekitar tubuhnya, dan matanya berangsur-angsur memerah. "Apa?" Yun Xiao terkejut. "Xiaochuan, ada apa denganmu?" Wajah Mo Xiaochuan dipenuhi dengan rasa sakit saat dia tiba-tiba berteriak, "Pergi, cepat pergi. Roh jahat itu akan mengendalikan tubuhku." Dia berguling-guling di tanah kesakitan, seperti ikan mas yang melompat di landasan. Dia menutupi kepalanya dengan kedua tangan, mencoba melindungi altar spiritual dan kesadarannya dari invasi binatang jahat. Hati Yun Xiao bergetar. Dia bergegas maju dan dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, membentuk segel yang dia tampar dengan santai, mencoba menyegelnya dalam sekejap dan menyeretnya ke tablet alam ilahi. Tapi, saat segel itu jatuh, bentuk iblis binatang roh jahat itu muncul kembali. Wajahnya yang menakutkan meraung dan menghalangi segel Yun Xiao. Yun Xiao tiba-tiba membuka mata surgawi kuno di antara alisnya dan menembakkan aliran api ilahi Phoenix ke arah roh jahat. Mata roh jahat itu mengungkapkan ekspresi ketakutan. Setelah melolong beberapa kali, ia menyadari bahwa api ilahi pihak lain tidak sekuat yang dibayangkan. Itu tidak setakut sebelumnya. Itu terus melonjak keluar dari tubuhnya, menghalangi api ilahi. Yun Xiao sangat cemas. Dia tahu bahwa itu lawannya juga seorang spiritualis unsur api, dan memiliki kekebalan alami terhadap kekuatan unsur api. Meskipun Phoenix Flame sejati cukup kuat untuk menekannya dalam hal level, apa yang bisa digunakan Yun Xiao sangat terbatas. Saat kedua belah pihak menemui jalan buntu, kekuatan jiwanya dengan cepat habis, sementara lawannya terus menyerap elemen api di sekitarnya, secara bertahap menjadi lebih kuat. Hanya dalam beberapa napas, Yun Xiao merasa bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan hatinya dipenuhi dengan kecemasan. Jika dia tidak bisa mengambil kesempatan ini untuk menyeret Mo Xiaochuan ke tablet alam ilahi, akan lebih sulit ketika roh jahat benar-benar menempati tubuhnya. Babi, karena pihak lain adalah roh jahat elemen api, wajar menggunakan air untuk menaklukkannya. Suara naga iblis terdengar dari dalam jiwanya. Yun Xiao sangat marah sehingga dia ingin mengutuk dengan keras. Dia secara alami tahu bahwa air dapat menekan api, tetapi pada saat ini, saat dia merasa tertekan, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan sangat gembira. Dia buru-buru mengedarkan bola energi kecil di dantiannya.
Saat energi spiritual perlahan mengalir melalui tubuhnya, tubuh emas yang tak terpadamkan sekali lagi mekar dengan cahaya ilahi, mata surga dahulu kala tiba-tiba tertutup dan menarik kembali api Phoenix yang sebenarnya, ketika dibuka lagi, itu berubah menjadi bulan darah bulan sabit dan menembakkan cahaya biru pucat ke arah roh jahat. Di dalam cahaya biru muda, ada setengah tetes air, itu kecil tapi jernih, itu membiaskan cahaya biru yang indah dan bergegas ke roh jahat. Itu adalah air dari 100 sungai yang dikumpulkan Wu Yan dari cermin danau yang tenang. Mengaung, tubuh roh jahat itu dibobol oleh 100 air sungai, dan warna merah tubuhnya segera berkurang lebih dari setengahnya, seolah-olah telah terluka parah, ia menjerit kesakitan, dan meraung ke langit. Aura roh jahat menghilang di udara saat meraung, air dari 100 sungai adalah elemen bermutasi yang dekat dengan asal air, itu secara langsung menekan energi kristal emas api selatan, menyebabkan kerusakan besar pada roh jahat. Yun Xiao berteriak, secara alami, dia tidak akan melepaskan kesempatan ini, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan dengan cepat melakukan gerakan mantra, cahaya keemasan mengembun di depannya dan kemudian turun dari langit. Desis. Roh jahat mengeluarkan suara mendesis yang seperti angin yang bocor sebelum perlahan diserap ke dalam tubuh Mo Xiao Chuan, seluruh tubuh Mo Xiao Chuan jatuh ke tanah. Yun Xiao hampir kelelahan setelah serangan ini, dia terhuyung-huyung ke depan, menamparkan Mo Xiao Chuan dengan telapak tangannya, dan mengisapnya ke dalam tablet alam ilahi, baru saat itulah dia menghela nafas lega. Pada saat ini, pertempuran di langit pada dasarnya akan segera berakhir, meskipun senjata tingkat mendalam Gao Lin rusak, kekuatannya masih lebih tinggi dari Xiao Minghui, dia dengan cepat menekan Xiao Minghui dan langsung memukulnya sampai dia memuntahkan seteguk besar darah dan jatuh dari langit. Awalnya, kedua kekuatan itu bertarung secara terbuka dan diam-diam, jadi Gao Lin secara alami tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu, setiap gerakannya kejam, dan dia berharap dia bisa menghancurkan dantian pihak lain, dia hanya akan senang jika dia langsung melumpuhkan pihak lain, namun, setelah Xiao Minghui kehilangan akal sehatnya, dia juga menjadi tak kenal takut, di bawah pertempuran sengit, Gao Lin juga dalam bahaya. Di sisi lain, Labu Fajra kecil juga menjadi semakin berani seiring berlangsungnya pertempuran, ketika dia bertarung dengan Sun Ziming, tubuhnya adalah ketergantungan terbesarnya, itu benar-benar terbuat dari bahan tingkat 9, ini adalah tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dari awal hingga akhir, dia telah menekan Sun Ziming, dengan sangat cepat, dia juga menerobos pertahanan lawannya dengan pukulan dan langsung meledakkan Sun Ziming. Yinglin memandangi Tan Dijun yang tidak tahu persis dan Sun Ziming dan Xiao Minghui yang terluka parah, dan niat membunuh yang kuat melintas di matanya, tidak diragukan lagi ini adalah waktu terbaik untuk membunuh mereka bertiga. Selama dia menyingkirkan mereka bertiga, 3 sekte besar di luar, serta beberapa pasukan lokal kecil, akan mudah ditangkap, selama dia menyingkirkan orang-orang ini, itu tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan besar bagi pasukan dan sekte lokal. Namun, masih ada keraguan di matanya karena sekte Biuk memiliki Zhang Linghua, seorang penguasa bela diri, yang bertanggung jawab. Di sisi lain, markas besar kamar dagang tidak dapat mengirim kaisar bela diri untuk membantu pada saat kritis ini. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, Yun Xiao menatapnya dan berkata, tapi sebaiknya kamu berperilaku sendiri, meskipun ketiganya bukan orang baik, aku tidak akan mengizinkanmu membunuh mereka sebelum masalah ini diselesaikan. Begitu dia selesai berbicara, Kalabash Little King Kong melangkah di depan Gao Lin dengan langkah berat, aura yang stabil dan berat terpancar dari tinjunya yang terangkat, hampir mencekik Gao Lin. Qian Lin terkejut, dan dia tertawa canggung, Tuan Muda Yun, Anda terlalu memikirkannya, kita harus bekerja sama, bahkan jika mereka telah kerasukan, saya tidak akan pernah meninggalkan rekan satu tim saya, itu bukan gaya saya, dia melihat sekeliling dan tiba-tiba berseru, di mana Mo Xiao Chuan? Itu bagus selama kamu tidak memiliki pikiran gegabah, kata Yun Xiao, Presiden Qian juga telah menghabiskan banyak energinya, aku akan beristirahat sebentar dan melihat bagaimana aku bisa membantu mereka bertiga menyingkirkan seni jahat setelah aku memulihkan energiku, adapun Mo Xiao Chuan, dia berkata dengan acuh tak acuh, misi telah selesai, kamu tidak perlu khawatir. Misinya selesai. Murid Gao Lin berkontraksi saat dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak bisa melihat bayangan Mo Xiao Chuan sama sekali, dia tidak bisa menahan perasaan curiga, tapi,
jelas bahwa Yun Xiao tidak akan memberitahunya, meskipun dia merasa sangat tidak nyaman menahannya, tidak pantas baginya untuk bertanya, jadi, dia terbang dengan malu-malu, duduk bersila di tanah, dan mulai berkultivasi. Patung wanita besar itu tepat di belakang mereka berdua, Yinglin tidak berani berbalik untuk melihat wajah patung itu, dan dia hanya bisa menyerap aura esensi kristal emas api selatan dari patung itu tanpa menahan diri, auranya bahkan lebih padat daripada saat dia berada di altar. Setelah menekan roh jahat di tubuh Mo Xiaochuan, Yun Xiao kelelahan, baik secara fisik maupun mental, dan tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Dia segera membiarkan labu dewa penjaga kecil melindunginya di sisinya dan memasuki keadaan kultivasi dengan segenap hati dan jiwanya, dengan rakus melahap elemen ki dan api vital yang menakjubkan. Meskipun elemen api kuat, itu dengan mudah dilawan oleh tubuh fisiknya, jiwanya langsung terwujud di tablet alam ilahi dan muncul di samping Mo Xiaochuan. Menatap wajah yang dikenalnya, mata Yun Xiao dipenuhi dengan kesedihan yang tak terkatakan. Dia melemparkan beberapa mantra ke tubuh Mo Xiaochuan dan membuatnya duduk bersila, sementara dia sendiri juga duduk di udara di seberangnya. Dia melakukan gerakan mantra pedang dengan dua jari, dan sedikit cahaya neon berkedip di ujung jarinya seolah-olah dia telah memasuki keadaan tertentu, keduanya tetap tidak bergerak. Waktu berlalu perlahan, tiba-tiba, mata Mo Xiaochuan terbuka, mereka benar-benar merah, dan wajahnya sama ganasnya dengan roh jahat saat dia membuka mulutnya dan meraung. Aura Mo Xiaochuan melonjak saat dia menerkam Yun Xiao, seolah-olah dia akan mencabik-cabiknya. Mata Yun Xiao masih setengah tertutup, dan bahkan tanpa melihat, dia menunjuk jari ke Mo Xiaochuan, lampu neon di ujung jarinya mengenai Mo Xiaochuan di antara alisnya, dan seluruh tubuhnya segera terguncang. Mo Xiaochuan berguling-guling di udara kesakitan sebelum berubah menjadi lampu merah dan melarikan diri. Dengan pikiran, sosok Yun Xiao segera menghilang dari tempatnya dan muncul kembali di suatu tempat beberapa mil jauhnya, tepat pada waktunya untuk mencegat Mo Xiaochuan, yang mencoba melarikan diri. Dia berkata tanpa ekspresi, "Saya tidak tahu apakah Anda bisa memahami saya, ini adalah wilayahku. Anda tidak bisa menolak. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, maka dengan patuh menyerahkan kepala Anda, melihat tidak mudah bagimu untuk berubah, aku bisa mengampuni hidupmu." Mengaung, Mo Xiaochuan meraung berulang kali di udara saat aura merah di tubuhnya semakin kuat, tangannya juga berubah dengan cepat, dan angin serta awan di sekitarnya melonjak. Fenomena aneh muncul di langit saat segel emas besar muncul di belakangnya, lalu dia bertepuk tangan dan melemparkannya ke Yun Xiao. Segel langit dan bumi. Kekuatan ini memang bukan sesuatu yang bisa ditampilkan oleh Yang Mulia Bela Diri Puncak, namun, tidak ada jejak Kaisar Qi dari 9 surga di dalamnya. Xiaochuan, kamu masih berjuang untuk melawan roh jahat ini, bukan? Yun Xiao menghela nafas dan melambaikan tangannya saat dia berteriak, awan bersebar, pecahkan segel. Aurora segel langit dan bumi tiba-tiba terbelah, berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah, mereka berpencar dalam sekejap. Wajah Mo Xiaochuan dipenuhi dengan ketakutan, dia meraung dan mencoba melarikan diri lagi. Mata Yun Xiao berbinar dengan kekejaman saat dia berkata, "Sepertinya kamu adalah roh jahat yang sangat takut mati, karena kamu tidak mau keluar, aku akan memukulimu sampai kamu keluar." Dengan satu pikiran, dia muncul di samping Mo Xiaochuan dan meninju dadanya, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Setelah itu, Yun Xiao dengan murah hati menggunakan Mo Xiaochuan sebagai target untuk melatih keterampilannya. Dia dipenuhi luka, tetapi wajahnya masih sedingin biasanya. Tidak peduli seberapa serius luka fisik ini, dia masih bisa menyelamatkannya. Namun, jika roh jahat menolak untuk pergi, dia tidak punya pilihan. Selain itu, metode pelatihannya jauh lebih kejam daripada pemukulan bagi murid-murid ini. Mata Mo Xiaochuan dipenuhi dengan ketakutan, namun, itu tidak ada gunanya. Tidak peduli bagaimana dia mencoba melarikan diri, dia terus berlari. Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, roh jahat ini sepertinya tidak memiliki kecerdasan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri, tetapi ia masih melarikan diri. Kita mungkin tidak bisa memaksanya keluar bahkan jika kita terus bertarung seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak mencoba ini? Katanya setelah hening beberapa saat. Dia mengepalkan tinjunya, dan bayangan naga muncul dari tubuhnya, berputar-putar.
Di sekelilingnya, itu adalah naga iblis, dan sepertinya mengerti pikiran Yun Xiao, kamu ingin aku memasuki tubuh anak itu dan memaksa roh jahat keluar. Itu benar, kata Yun Xiao, dilihat dari situasi saat ini, roh jahat tidak memiliki kecerdasan, saya khawatir itu tidak akan keluar kecuali saya membunuh Xiao Chuan, kamu juga tubuh roh murni dan memiliki aura naga sejati, jadi kamu mungkin bisa memaksanya untuk melarikan diri, tapi ingat, jangan menyakiti jiwa Xiao Chuan. Dimengerti, jawab naga iblis, anak ini juga favorit saya di antara banyak murid Anda, jika saya tidak dapat menggunakan Dragon Key saya untuk menakut-nakuti roh jahat, saya akan keluar dulu dan kemudian kita akan memiliki rencana jangka panjang. Naga iblis berputar-putar beberapa kali di udara sebelum menyerang lurus ke Mo Xiao Chuan, itu memasuki ruang di antara alisnya dan menghilang. Ekspresi Mo Xiao Chuan membeku sesaat, diikuti dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa, dia memegangi kepalanya dan melolong di udara, aura merah pekat menyebar dengan cepat dari tubuhnya, dan dia sepertinya menjadi gila. Yun Xiao menatapnya dengan dingin tanpa emosi saat dia bergumam, Xiao Chuan, ini juga merupakan kesengsaraan dalam hidupmu, terserah Anda apakah Anda bisa bertahan, naga iblis hanya dapat membantu Anda, dan hanya indera ilahi Anda sendiri yang dapat menghilangkan roh jahat, aku hanya bisa membantumu sejauh ini. Serangkaian jeritan terdengar di udara saat tubuh Mo Xiao Chuan dipelintir, ditarik, dan bahkan mengembang dan menyusut, jelas bahwa pertempuran antara naga iblis dan roh jahat sangat intens. Mata Mo Xiao Chuan berkedip dengan lampu merah, mereka tidak lagi semerah darah seperti sebelumnya, dan jelas bahwa dia berusaha keras untuk mendapatkan kembali kendali atas kesadarannya. Mata Yun Xiao menyipit ketika dia menemukan ini, dan kemudian dia melambaikan tangannya, kitab suci teknik ilahi ekspansi besar segera muncul di udara, berkedip-kedip dan menghilang, kekuatan kuat yang terkandung dalam karakter berubah menjadi garis dan terbang ke dahi Mo Xiao Chuan, lalu terdengar di altar spiritual dan lautan kesadarannya, menstabilkan pikirannya seperti nyanyian abadi. Saat kekuatan kata-kata teknik ilahi ekspansi besar mulai berlaku, Mo Xiao Chuan duduk bersila di udara dan membentuk segel tangan, aura hijau samar muncul di atasnya dan mengembun menjadi teratai hijau yang memancarkan cahaya suci, seluruh tubuhnya segera muncul dalam keadaan damai, dan warna merah di kulitnya berangsur-angsur memudar. Mata Yun Xiao bersinar dengan sangat gembira, tanda ini menunjukkan bahwa Mo Xiao Chuan telah mengendalikan tubuhnya, namun, dia tidak berani ceroboh karena roh jahat belum dihilangkan, dia melemparkan mantra pembersihan pikiran untuk menjernihkan pikirannya dan melawan invasi kekuatan eksternal. Sesaat kemudian, tanda naga iblis muncul di antara alis Mo Xiao Chuan, ia berenang perlahan, lalu berubah menjadi bayangan naga dan melesat keluar, melayang di sekitar Yun Xiao sebelum menghilang ke dalam tubuhnya. Bagaimana situasinya? Yun Xiao bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana? Mengapa saya tidak melihat roh jahat? Roh jahat itu memang tidak terlalu cerdas, kata naga iblis dengan sungguh-sungguh, ini seperti binatang iblis, tetapi untuk beberapa alasan, meskipun mereka jelas sangat takut dan panik, mereka menolak untuk keluar, aku sudah memaksanya masuk ke dalam lubangnya, dan itu telah disegel oleh kekuatan di tubuhnya, Mo Xiao Chuan pasti melakukannya atas kemauannya sendiri, dia seharusnya sadar kembali untuk saat ini. Yun Xiao mengerutkan kening, memaksa ke dalam aperture. Bukankah itu akan meninggalkan bahaya tersembunyi yang sangat besar? Ini sudah hasil terbaik, cemooh naga iblis, Mo Xiao Chuan harus mengandalkan kekuatannya sendiri jika dia ingin memaksanya keluar, selama dia terus meningkat, dia akan bisa memaksa roh jahat keluar suatu hari nanti, selama kamu menyegel lubang dan tidak membiarkan roh jahat merasukimu lagi, itu sudah cukup. Seberapa sulit untuk melakukan itu? Yun Xiao bertanya, tidak mudah bagi anak ini untuk sampai ke tempatnya hari ini, saya tidak menyangka bahwa dia masih belum cukup menderita. Dia yang paling aku kagumi di antara murid-muridmu, kata naga iblis, di antara para murid, dialah yang memiliki bakat terburuk, tetapi dia telah mengalami lebih banyak pasang surut daripada murid-murid lainnya, saya juga lebih optimis tentang pencapaiannya di masa depan, mungkin hanya dia dan Kaisar Muda Haolian yang bisa menjadi penguasa bela diri puncak. Iya, ya, Yun Xiao mengangguk dan berkata, saya lahir di keluarga super, meskipun sumber daya kultivasi yang saya miliki jauh lebih banyak daripada orang biasa,
kekejaman di dalamnya bukanlah sesuatu yang dapat dipahami orang biasa. Xiao Chuan pasti sangat menderita untuk mencapai alam kaisar bela diri, namun, melangkah ke alam 9 surga hanyalah permulaan. Naga iblis itu diam, mereka pernah berada di puncak seni bela diri, jadi mereka secara alami mengerti bahwa jalan seni bela diri tidak jelas dan tak terbatas, tidak ada akhir untuk itu, dan orang hanya bisa mencarinya dari atas dan ke bawah. Mereka semua menyalahkan Tai Yi karena tidak mengalami ledakan untuk waktu yang lama, dia tidak tidur selama 2 hari berikutnya dan memperbarui 3 bab. Terima kasih atas dukungan Anda, saya akan melakukan yang terbaik. Dengan lambaian tangannya, Yun Xiao segera menghilang dari tablet alam ilahi, meninggalkan Mo Xiao Chuan untuk menjaga altar spiritualnya dan perlahan pulih. Selama itu berada di tablet alam ilahi, dia akan dapat merasakan setiap gerakannya, dan roh jahat tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Ketika indera ilahinya kembali ke tubuhnya di altar, Yun Xiao fokus untuk menyerap ki primordial, dan segera, dia memulihkan semua yang telah hilang. Kuncinya adalah dia hanya seorang Grandmaster bela diri bintang 8, meskipun sangat sulit untuk membuat terobosan, dia pulih dengan sangat cepat. Setelah Yuan Qi-nya pulih ke puncaknya, dia tiba-tiba naik ke udara dan melihat patung sumber kristal emas api selatan. Yinglin terkejut dan buru-buru berdiri, sama seperti dia dengan penasaran melihat ke atas dari kaki patung itu. Tiba-tiba, lautan kesadarannya bergetar hebat. Sebelum dia bisa melihat wajah patung itu, dia merasakan menggigil mengalir di tubuhnya dan dia buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani melihatnya lagi. Dia juga tahu bahwa itu Yun Xiao adalah alkemis hebat tingkat ke-7 dan memiliki basis kultivasi yang sangat kuat dalam kekuatan jiwa, yang secara alami bukan sesuatu yang bisa dia bandingkan. Yun Xiao merasa tidak enak badan saat ini, dia membuka ketiga matanya pada saat yang sama, semuanya berubah menjadi bulan sabit saat dia berjuang untuk menahan kekuatan mental yang kuat yang dibawa oleh wajah wanita itu. Ruang di sekitarnya telah lama berubah bentuk, tetapi di altar yang sunyi, pertempuran kekuatan mental yang sangat mendebarkan terjadi secara diam-diam. Yun Xiao melambaikan tangannya dan mulai perlahan-lahan mengedarkan teknik ilahi ekspansi besar untuk mengimbangi kekuatan iblis. Matanya sejernih air dan setajam pisau, mencoba menembus lapisan kabut dan melihat wajah asli wanita itu. Meskipun dia telah mengedarkan kekuatan jiwanya ke puncak, Yun Xiao hanya bisa melihat sekilas profil samping wanita itu dalam halusinasi. Magnet, bahkan seseorang sekuat dia tidak bisa menahan keterkejutan, seluruh altar spiritual dan lautan kesadarannya akan runtuh pada saat ini, dan dia kehilangan kendali atas pikirannya. Itu adalah keindahan yang mulia, dan indah yang berada di luar imajinasi dunia. Itu hanya sekilas dari profil sampingnya, tetapi itu sudah benar-benar melampaui wanita tercantik di dunia. Ku Hongyan, pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat pengendalian diri Yun Xiao, dia akhirnya kehilangan akal sehatnya dan benar-benar tercengang. Meskipun Yinglin tidak berani melihat patung itu, dia telah memperhatikan gerakan Yun Xiao. Ketika dia melihat tatapan Yun Xiao yang berangsur-angsur hilang, dia terkejut dan buru-buru berteriak, mengumpulkan suaranya dan menuangkannya langsung ke telinga Yun Xiao, mencoba membangunkannya dari linglung, tetapi itu tidak berhasil. Retakan. Tiba-tiba, suara retak datang dari belakangnya, dia berbalik kaget dan melihat retakan di tubuh patung itu, kemudian, menyebar seperti jaring laba-laba dan retak dalam skala besar. Dong dong dong, dari atas ke bawah, seluruh patung tiba-tiba hancur, berubah menjadi batu yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran dan jatuh. Yinglin sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mundur, takut ada sesuatu yang aneh di bebatuan yang tidak bisa dia lawan. Yun Xiao juga secara bertahap sadar kembali ketika patung itu hancur, tetapi matanya masih dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terlukiskan, dan dia tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Tuan Muda Yun, apakah Anda baik-baik saja? Wu Lin terbang dan menatap Yun Xiao sebentar, lalu berkata, apa yang baru saja terjadi? Yun Xiao sepertinya tidak mendengarnya, sebaliknya, dia menatap tumpukan kerikil di tanah dan bergumam pada dirinya sendiri dengan linglung, wajah cantik itu seharusnya tidak ada di dunia ini, dan itu tidak boleh dilihat oleh manusia. Mungkinkah hanya karena aku melihat sekilas wajahnya, dia akan dihancurkan di dunia ini? Wajahnya sebenarnya dipenuhi dengan kesepian dan kebodohan yang tak terlukiskan. Suara puisi keluar dari mulutnya saat dia berkata,
siapa yang akan percaya pada banyak sekali inkarnasi? Ki mulia dan bahan abadi yang luar biasa, sulit dibedakan di bumi, ketika platform Gio kembali, tempat tinggal surgawi dapat dilihat dengan jelas. Yinglin mengerutkan kening, tidak dapat memahami keadaan pikiran Yun Xiao saat ini. Tuan Muda Yun, apakah Anda benar-benar baik-baik saja? Yun Xiao menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu di hatinya. Dia tahu bahwa profil samping wajahnya akan selamanya terpatri di benaknya, dan dia tidak akan pernah melupakannya. Namun, hanya surga yang tahu berapa tahun yang lalu wanita ini ada. Dia telah lama dimakamkan di tahun-tahun yang tak ada habisnya, dan selain sisa-sisa patung-patung ini, tidak ada jejaknya. Pada saat ini, Tan Dijun juga telah bangun. Semua orang, termasuk Sun Ziming dan Xiao Minghui, tercengang. Kemudian, mereka semua mengingat sesuatu, dan mereka menatap tumpukan batu pecah di depan mereka dengan terkejut dan takjub. Tan Dijun berkata, "Apa yang terjadi? Ada apa dengan patung itu?" Sun Ziming juga menghirup udara dingin. Dia menopang tubuhnya yang terluka dan berkata dengan kaget, kamu benar-benar menghancurkannya. Bagaimana Anda melakukannya?" Dia mengingat seluruh proses pikirannya diambil, serangannya terhadap Yun Xiao, dan kemudian kekalahannya oleh prajurit Kalabash. Sulit membayangkan bagaimana Yun Xiao telah menolak kekuatan pengambilan jiwa patung itu. Xiao Minghui juga ingat, dia memelototi Gao Lin dengan sedikit amarah di matanya. Dia menoleh ke aula dan mengerutkan kening, di mana Mo Xiao Chuan. Menyingkirkan kekecewaan dan kelesuannya, Yun Xiao mendarat di tanah, mengambil sepotong batu pecah dari patung itu, dan menatapnya untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, "Misi selesai, semuanya sudah berakhir, ayo pergi." Misi selesai. Mereka bertiga saling memandang, seperti Gao Lin. Mereka memiliki banyak pertanyaan di hati mereka, tetapi mereka tidak bisa bertanya. Mata Tan Dijun tiba-tiba berbinar. Dia menatap tumpukan batu pecah dan berseru, "Esensi kristal emas api selatan, begitu banyak esensi kristal emas api selatan. Haha, perjalanan ini tidak." Setelah dia terkejut, dia telah disegel oleh Yun Xiao, jadi kekuatannya tidak rusak sama sekali. Dia bergegas ke tumpukan batu pecah dengan ekspresi yang sangat serakah di wajahnya, seolah-olah dia ingin menelan semuanya. Wajah tiga orang lainnya juga berubah drastis. Mereka hanya bereaksi sekarang. Sun Ziming dan Xiao Minghui saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Pada saat ini, mereka berdua terluka parah, jadi mereka mungkin akan dirugikan jika mereka bertarung. Yun Xiao memandang Tan Dijun dengan dingin dan mendengus, "Apa, Master Sekte Tan berencana untuk memindahkan mereka semua sendirian?" Tan Dijun menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali dirinya, jadi dia tertawa malu-malu. "Tentu saja tidak, sumber kristal emas api selatan ini bisa dianggap sebagai kekayaan besar, semuanya. Mari kita bahas bagaimana cara membaginya. Adapun mereka yang tidak turun, dia tidak perlu memberikannya. Saya membiarkan mereka berkultivasi di altar selama beberapa jam, jadi perjalanan ini tidak." Kata-katanya langsung mengecualikan semua seniman bela diri keliling. Selama esensi kristal emas api selatan ini disimpan, Yuan Qi yang melonjak dan energi tipe api di altar juga akan hilang. "Tidak mau," teriak Gao Lin dengan cemberut, "Sekte Anda mengirim 3 orang ke sini, tetapi hanya satu dari kamar dagang saya, kecuali Anda memberi saya setengah. Aku akan memberimu setengahnya, tua Gezercu, kamu mencari kematian." Tan Dijun mengepalkan kelima jarinya, dan Ki kabur muncul di tangannya. Sepertinya dia akan membunuh seseorang jika dia tidak setuju dengan apa yang dia katakan. "Berhentilah bertindak tinggi dan perkasa di depanku." Yinglin mencibir, "Saya bertanya-tanya siapa yang berbaring di sana seperti babi mati barusan. Jika aku tidak menunjukkan belas kasihanmu, aku akan membunuhmu dengan satu pukulan telapak tangan." Ekspresi Tan Dijun sedikit berubah. Apa yang dikatakan Yinglin itu benar. Ketika dia terbaring di tanah, dia bisa saja membunuhnya dengan satu pukulan telapak tangan, tetapi dia tidak melakukannya. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Yinglin. Jika itu dia, kemungkinan besar dia akan membunuh pihak lain dengan satu telapak tangan. Qi Yulin juga dipenuhi dengan kebencian. Bagaimana mungkin dia tidak menginginkan ini? Jika Yun Xiao tidak menghentikan mereka, mereka bertiga akan dipenggal sekarang. Sekarang ada 3 orang lagi entah dari mana untuk membelah esensi kristal emas api selatan. Hanya memikirkannya saja membuat hatinya terbakar. "Aku tidak peduli bagaimana kamu membaginya,
kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya akan mengambil setengah dari sumber kristal ini. Setelah dia selesai berbicara, dia mulai mengumpulkannya, tidak peduli jika yang lain keberatan. Tidak, mereka berempat berteriak hampir bersamaan, dan ekspresi mereka berubah drastis. Tan Dijun bergegas marah dan menamparnya dengan telapak tangannya, dia berteriak, berhenti. Apa hak yang Anda miliki untuk mengambil setengah dari apa yang dimiliki semua orang? Atas kehendak Yun Xiao, King Kong Calabash mengambil langkah maju dan melemparkan tinju King Kong, berbenturan dengan telapak tangan Tan Dijun. Sejumlah besar ki meledak, memaksa Tan Dijun untuk mundur, ki dan darah di tubuhnya mendidih, dia terkejut lagi dan lagi, dia memandang labu Little King Kong dengan tidak percaya dan terkejut. Meskipun dia telah melihat kekuatan benda ini sebelumnya, dia menduga bahwa itu hanya dengan kekuatan seorang seniman bela diri biasa yang dihormati, dia sudah menebaknya dengan benar. Dia juga baru saja melihatnya dengan telapak tangannya, namun, bahan yang digunakan untuk membuat benda ini adalah kasaya. Serangan telapak tangannya, yang berada di puncak alam bela diri, telah mematahkan tinju Vajra lawan dan memantulkan energinya kembali ke lawan, tetapi itu hanya memaksa Vajra kecil Calabash untuk mundur 2 langkah, ia telah sepenuhnya menahan serangan dengan tubuhnya, dan seolah-olah tidak ada yang terjadi, ia mengambil 2 langkah maju lagi dan kembali ke tempat semula untuk melindungi Yun Xiao. Mungkinkah benda ini tidak bisa dibunuh? Sebuah ide yang luar biasa dan aneh muncul di benak Tan Dijun, boneka biasa, tidak peduli seberapa kuat mereka, akan kehilangan semua ki dan kekuatan spiritual mereka setelah diserang, seperti senjata tingkat yang dalam, namun, Calabash Little King Kong tampaknya tidak memiliki tanda-tanda seperti itu sama sekali, sama seperti seorang seniman bela diri, tampaknya bisa memulihkan ki vitalnya. Apakah ada boneka seperti itu di dunia? Dia tertegun sejenak, dia tidak tahu apakah akan melanjutkan atau tidak. Sun Ziming dan Xiao Minghui juga terluka, jadi mereka tidak berani mengadili kematian, mereka hanya bisa menatap dan menginjak kaki mereka dengan cemas. Gao Lin juga memiliki beberapa kekhawatiran, hilangnya Mo Xiao Chuan yang tak bisa dijelaskan telah membuatnya merasakan sesak yang tak terkatakan di hatinya, sekarang, dia hanya bisa mempercayai janji Yun Xiao padanya, dan dia tidak berani menyinggung perasaannya terlalu banyak. Mereka semua memiliki pikiran mereka sendiri, jadi mereka hanya bisa melihat saat Yun Xiao mengumpulkannya. Yun Xiao, di sisi lain, mengabaikan ekspresinya dan keberatan kerumunan dan terus mengumpulkan sumber kristal emas api selatan, segera, dia telah mengumpulkan hampir setengahnya, dan baru kemudian dia berhenti dan berkata, kalian bisa membagi sisanya. Mereka berempat menatap bagian kecil yang tersisa, hati mereka berdarah. Tan Dijun berteriak dan bergegas maju, semua ini milik sekte biduk saya. Dia melepaskan aura berkabut dari tubuhnya, yang menyelimuti sumber kristal dalam upaya untuk mengumpulkan semuanya. Murid Yinglin tiba-tiba menyusut, dan dia tiba-tiba terbang ke bawah, menghancurkan batu bata di tangannya saat dia dengan marah berteriak, orang tua, tersesat. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh satu sumber kristal. Batu batanya membesar di udara dan runtuh seperti gunung kecil, itu mengesankan. Keduanya berada di puncak alam kehormatan bela diri, setelah menyesuaikan napasnya, kekuatan Gao Lin juga telah pulih, dan mereka segera terlibat dalam pertempuran, ekspresi Sun Ziming dan Xiao Minghui sedikit berubah, mereka terluka parah dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran semacam ini, yang lebih buruk adalah jika mereka mengambilnya berdasarkan kekuatan, mereka berdua bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan sepotong esensi kristal emas api selatan. Tuan Muda Yun, kami hanya turun ke altar untuk membantu Anda menyelamatkan hidup Anda, dan kami terkena mantra penghisap jiwa, kata Sun Ziming, meskipun dia tidak banyak membantu, setidaknya dia memiliki niat baik, tetapi dia terluka parah, jika kita tidak bisa mendapatkan sepotong esensi kristal emas api selatan karena ini, saudara Xiao dan aku akan terlalu kecewa. Dia tahu bahwa tidak ada harapan untuk merebutnya dengan kekuatannya, jadi dia mulai memainkan kartu pahit. Selain itu, meskipun Yun Xiao sangat sombong dan mendominasi, melalui pengamatannya, dia sebenarnya tidak masuk akal, dia adalah tipe orang yang bisa dibujuk oleh akal tetapi tidak takut dengan paksa. Seperti yang diharapkan, Yun Xiao sedikit mengernyit dan berkata, awalnya, harta karun ini seharusnya milik semua orang, setiap orang harus memiliki bagian, mengapa saya tidak membaginya?
Apa pendapatmu tentang itu, Presiden Qian dan Master Sekte Tan? Yinglin dan Tan Dijun dapat mengabaikan keberadaan Sun Ziming dan Xiao Minghui, tetapi mereka tidak dapat mengabaikan keberadaan Yun Xiao. Begitu mereka mendengar itu, mereka segera berhenti berkelahi dan berteriak, bagaimana kita membaginya? Yun Xiao tersenyum dan berkata, tentu saja, saya tidak akan mengembalikan setengah yang saya ambil. Adapun separuh lainnya, ini sedikit kurang dari setengah. Tan Dijun mengoreksinya dengan marah, matanya hampir memuntahkan api. Hahaha, Sekte Biduk adalah pemimpin dari semua sekte di kota Nanhuo. Yun Xiao tertawa, jangan khawatir tentang keuntungan atau kerugian kecil ini, Anda harus memperluas wawasan Anda, menambahkan sedikit sumber kristal emas api selatan ini tidak akan banyak bermanfaat bagi kekuatan Sekte Biduk Anda, sebaliknya, jika distribusinya tidak sama dan menyebabkan ketidakpuasan di antara kekuatan lain, itu akan memiliki efek sebaliknya dan kamu akan menjadikan dirimu musuh yang kuat. Wajah Tan Dijun sedikit berubah, berpikir bahwa kata-kata Yun Xiao tampaknya masuk akal, namun, bagaimana dia bisa memuntahkan semua manfaat di depannya? Dia tidak bisa membantahnya, jadi dia hanya bisa mencibir dengan dingin. Adapun kamar dagang angin petir, itu adalah salah satu dari 7 kamar dagang utama di dunia, lanjut Yun Xiao, ia memiliki sumber daya yang luas, jadi bagaimana bisa kekurangan hal-hal ini? Presiden Qian, bahkan jika Anda mengambil semua esensi kristal emas api selatan ini, saya khawatir Anda tidak akan dapat dipromosikan lebih jauh, kan? Yinglin tercengang, mengerutkan kening saat dia merenung. Yun Xiao benar, sebagai presiden cabang di kota South Fire, dia sekarang memenuhi syarat untuk posisi tertinggi, hal yang menghentikannya untuk maju bukanlah kinerja bisnisnya tetapi kultivasinya, jika dia tidak bisa maju ke alam bela diri tertinggi, dia akan tetap menjadi presiden cabang Nanhuo tidak peduli seberapa bagus penampilannya. Kata-kata Yun Xiao membuat mereka berdua berpikir keras. Karena itu masalahnya, mengapa kita harus memperjuangkan sumber daya yang tidak begitu penting? Esensi kristal emas api selatan ini dapat didistribusikan ke sekte kecil dan bahkan pembudidaya nakal yang membutuhkannya, mereka akan sangat berterima kasih dan tidak akan merusak status sekte biduk dan kamar dagang angin petir di kota Nanhuo, juga tidak akan merusak status mereka berdua. Menurutku, kalian berdua harus mengambil beberapa biji ini sebagai tanda dan memberikan sisanya kepada mereka yang membutuhkannya. Tan Dijun dan Yinglin bukan satu-satunya yang tenggelam dalam pikirannya, Sun Ziming dan Xiao Minghui juga tercengang oleh kata-katanya, dan mereka berdua menghitung untung dan rugi di hati mereka. Mereka berempat tiba-tiba merasakan kebosanan merebut sumber daya ini, mereka tidak kekurangan sumber daya kultivasi ini, hal pertama yang harus dihadapi sekte bukanlah kemaktan sumber daya, tetapi kemacetan bakat. Tujuan utamanya adalah menjadi penguasa bela diri dari 9 surga, jika dia kehilangan nyawanya lagi untuk keuntungan sekecil itu, atau jika dia membuat banyak musuh besar, itu memang tidak bijaksana, atau bahkan bodoh. Beberapa dari mereka menatap Yun Xiao dengan mata penuh arti, mereka semua berpikir, orang ini sangat cerdas dan berbakat, untuk memiliki prestasi dan wawasan seperti itu di usia yang begitu muda, dia pasti akan menjadi sosok hebat yang namanya akan mengguncang dunia di masa depan, akan lebih baik menjual orang ini dan menjalin hubungan yang baik. Tuan Muda Yun benar, kata Gao Lin, maka mari serahkan pada Anda, saya tidak keberatan. Sun Ziming dan Xiao Minghui juga menyatakan kesediaan mereka untuk mematuhi pengaturan Yun Xiao. Melihat bahwa hal-hal telah terjadi seperti ini, Tan Dijun tidak ingin menyinggung Yun Xiao, dia juga tidak ingin menduduki hal-hal ini dan membuat mantan aliansi berbalik melawannya, yang akan mengisolasi sekte biduk. Selain itu, dia tidak pernah melupakan teknik ilahi transformasi petir. Dia juga berkata, kalau begitu, Tuan Muda Yun, saya tidak keberatan. Melihat mereka berempat setuju, Yun Xiao mengangguk dan berkata, bagus sekali, kemudian panggil orang-orang di luar untuk masuk bersama-sama. Saya telah berjanji sebelumnya bahwa siapapun yang menyelamatkan orang bersama saya akan mendapat bagian, saya tidak bisa mengingkari kata-kata saya. Dengan ketukan ringan, sumber kristal emas api selatan di tanah segera berada di bawah kendalinya, mereka perlahan-lahan terbang bersama tubuhnya dan keluar dari altar. Meskipun Yun Xiao telah mengambil lebih dari setengahnya, patung itu awalnya sangat besar, dan yang tersisa masih merupakan jumlah kekayaan yang luar biasa,
begitu dia muncul di langit di luar, sumber kristal yang tak terhitung jumlahnya mengikuti di belakangnya, segera menarik perhatian dan jeritan semua orang. Selanjutnya, saat sumber kristal emas api selatan ini meninggalkan altar, orang-orang di altar segera merasakan Yuan Qi mereka menghilang. Mereka tidak lagi merasakan kekuatan Yuan membanjiri tubuh mereka seperti sebelumnya. Mereka segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan ekspresi mereka berubah drastis. Yun Xiao dan 4 lainnya melayang di udara, dengan biji sumber kristal emas api selatan dengan berbagai ukuran mengambang di sekitar mereka. Ada ribuan dari mereka, dan mereka menerangi langit dengan cahaya merah menyala. Tan Dijun melihat keterkejutan dan keengganan di mata orang-orang di bawah dan berkata, "Semuanya, masalah Mo Xiaochuan telah diselesaikan, semua sumber kristal emas api selatan berkumpul di sini. Setelah diskusi kami telah memutuskan bahwa Tuan Muda Yun secara pribadi akan memimpin distribusi, dan tidak ada yang diizinkan untuk keberatan." "Apa? Biarkan Li Yun Xiao mendistribusikannya." Semua orang terkejut, meskipun kekuatan Yun Xiao jelas bagi semua orang, bagaimana para pemimpin sekte bisa mempercayai pemuda seperti itu? Ini adalah lebih dari 1000 keping sumber kristal emas api selatan, nilainya tak terukur. Sumber kristal di depan mata semua orang bahkan lebih banyak daripada jumlah sumber kristal yang telah digali di tambang kota South Fire selama bertahun-tahun. Ini adalah jumlah kekayaan yang sangat besar, namun mereka benar-benar memberikannya kepada seorang pemuda untuk dibagikan. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa itu Yun Xiao telah mengambil sebagian besar darinya, atau mereka akan menjadi lebih gila dan bahkan ingin membunuhnya. Hanya beberapa penghargaan bela diri yang berangsur-angsur jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam setelah keterkejutan, memikirkan kepentingan di baliknya. Segera, mereka mengerti bahwa membiarkan Yun Xiao mendistribusikan jarahan tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik, dan jika ada kebencian yang disebabkan oleh distribusi yang tidak adil, semuanya akan ditransfer ke Yun Xiao. Han Xuan juga menatap langit dengan kaget, meskipun dia juga tergoda oleh kristal, dia lebih terkejut dengan bagaimana Yun Xiao berhasil membuat semua kekuatan menerima distribusinya dengan sukarela. Setelah kebisingan di bawah mereda, Chu Lin berkata, "Tuan Muda Yun, mari kita mulai." Yun Xiao mengangguk saat dia melihat ke bawah dan berkata, "Seperti yang saya katakan sebelumnya, siapapun yang menyelamatkan orang dengan saya akan mendapat bagian. Meskipun kamu tidak memasuki altar, kamu ikut denganku, ini adalah sikap yang baik, jadi semua orang memiliki bagian." Hualah, para pembudidaya di bawah semuanya sangat bersemangat, terutama para pembudidaya nakal itu. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mendapatkan bagian mereka sendiri sejak awal dan semua menantikannya. Kali ini, mereka semua bersemangat dan tidak bisa tenang. Yun Xiao mengeluarkan 5 batu terbesar dari ribuan batu, dan mereka segera dipotong menjadi ratusan sumber kristal kecil dengan jarinya. Kemudian, dia menunjuk ke arah mereka dan melemparkannya ke bawah sambil melantunkan, "Meskipun sumber kristalnya kecil, satu untuk Anda masing-masing sudah cukup untuk ditukar dengan ratusan juta batu purba, yang akan bertahan selama 10 tahun kultivasi." Semua pembudidaya keliling terbang ke dalam hiruk-pikuk dan mencoba yang terbaik untuk mengambil sumber kristal seukuran kepalan tangan, meskipun bentuknya berbeda. Ukurannya sangat sama, kontrol semacam ini sudah cukup untuk membuat orang mengaguminya. "Terima kasih, Tuan Muda Yun. Terima kasih, Tuan Muda Yun, karena telah memberiku sumbernya." Dalam sekejap, kata-kata terima kasih terdengar di altar. Semua orang juga mengerti bahwa tidak peduli seberapa keras mereka berterima kasih padanya, pihak lain tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Bahkan setelah masalah hari ini selesai, dia tidak akan mengenali mereka, namun, dia sangat ingat bantuan ini di dalam hatinya. Di bawah aura kuat Yun Xiao dan 5 lainnya, tidak ada sekte dan kekuatan yang berani bergerak, mereka hanya menonton dengan tenang dengan tatapan iri di mata mereka. Setelah para pembudidaya keliling diberi bagian mereka, Yun Xiao berkata, "Sekte Biduk dan Kamar Dagang Angin Petir adalah orang-orang yang berkontribusi paling besar dalam perburuan harta karun ini. Tanpa jarum perekam Kamar Dagang Angin Petir dan peta berburu harta karun Sekte Biduk, Anda tidak akan bisa datang ke sini. Oleh karena itu, Sekte Biduk dan Kamar Dagang Angin Petir masing-masing akan mendapatkan setengah dari sisanya." Dengan lambaian tangannya, ribuan kristal esensi kristal emas api selatan terbelah menjadi 2, dia mendorong setengah ke bumi Raja Tan dan Yinglin dan berkata,
kalian berdua, jaga baik-baik. Keempat pemimpin semuanya sedikit mengernyit, masing-masing memiliki pendapat yang berbeda tentang distribusi ini, namun, dia sudah menyampaikan maksudnya, jadi tidak pantas untuk membantahnya. Selain itu, membiarkan Sekte Biduk dan Kamar Dagang Angin Petir mengambil setengahnya mungkin merupakan cara terbaik untuk mendistribusikannya. Jika mereka jatuh, mereka tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan satu sumber kristal, tetapi mereka juga akan menderita kerugian besar dan bahkan kehilangan nyawa mereka. Setelah memikirkan hal ini, orang-orang lainnya tidak keberatan lagi. Tan Dijun dan Yinglin juga tanpa ekspresi, mereka berdua mengangguk sedikit dan mengambil sumber kristal mereka setelah mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Sisanya akan dibagi menjadi dua bagian, kata Yun Xiao, sekte lokal akan memilikinya, dan berbagai kamar dagang akan memilikinya. Dia menambahkan, kamar dagang awan ungu juga merupakan bagian dari kamar dagang, tentu saja, kita membutuhkan salinannya, apakah Anda keberatan? Petik 2. Han Xuan tercengang, dan dia merasakan perasaan hangat di hatinya. Tentu saja, Yinglin tertawa, karena dia telah memberi Yun Xiao begitu banyak wajah, dia secara alami tidak peduli dengan distribusi sumber kristal, apalagi itu tidak merugikan kepentingan kamar dagang Thunderwind, hanya saja kamar dagang lainnya akan berbagi sedikit lebih sedikit. Orang-orang kamar dagang tidak berani mengatakan tidak, mereka semua setuju berulang kali, memuji bahwa distribusinya bagus, adil, dan semua orang yakin. Kalau begitu, kata Yun Xiao, mari kita semua mengambil barang-barang kita sendiri dan meninggalkan tempat ini. Iya, semua orang berteriak serempak, terutama para seniman bela diri keliling. Masing-masing dari mereka bersemangat tinggi dan penuh semangat. Dalam sekejap, ratusan orang naik ke udara dan terbang menuju pintu keluar. Yun Xiao menoleh sedikit dan melirik altar yang berangsur-angsur menghilang di depannya. Dia menghela nafas sedikit di dalam hatinya saat dia memikirkan profil samping wajahnya yang bisa menggulingkan dunia. Segera, semua orang meninggalkan tanah merah tengah kekacauan. Seolah-olah terpengaruh oleh perubahan altar, setelah kembali ke sekitar sungai cincin, dia merasa bahwa ki yang kacau di tengah juga mulai menghilang secara bertahap, dan semua lorong terbuka, tidak pernah dipindahkan lagi. Dipimpin oleh Yun Xiao dan Tan Dijun, mereka semua keluar dari gua bawah tanah. Ketika mereka melihat sinar matahari, mereka merasakan kegembiraan melarikan diri dari kematian dan bersorak. Jika Anda menuju ke utara, Anda akan dapat mencapai kota Southfire, Anda tidak perlu pergi ke arah yang berlawanan, kata Gao Lin. Jalan ke sini sangat sulit, dan dengan binatang iblis berlumpur di sana, tidak ada yang memiliki keberanian untuk kembali ke jalan yang mereka datangi. Setelah mendengar kata-kata Gao Lin, para seniman bela diri keliling mengucapkan terima kasih dan terbang ke utara. Saat ini, keinginan terbesar mereka adalah untuk segera menjual esensi kristal emas api selatan di tangan mereka, sehingga mereka dapat menukarnya dengan batu purba yang cukup dan kemudian menemukan tempat tersembunyi untuk berkultivasi. Jika Anda ingin menukar sumber kristal di tangan Anda dapat mencari kamar dagang angin petir kapan saja, kata Gao Lin, saya yakin Anda akan puas dengan harganya. Tan Dijun mencibir, Setelah apa yang terjadi, orang-orang membenci kamar dagang angin petir Anda, mereka tidak akan bekerja dengan Anda lagi, saya khawatir bisnis kamar dagang angin petir akan menurun. Mereka yang pergi semua menerima manfaat, jawab Gao Lin sinis, mereka semua sangat bersyukur, bagaimana mereka bisa memiliki kebencian. Mereka yang memiliki kebencian sudah mati, di sisi lain, tindakan sekte biduk Anda di sepanjang jalan benar-benar mendinginkan hati seseorang, bahkan jika Anda memiliki kekuatan bela diri yang kuat, lalu apa? Hati orang-orang telah hilang, dan kamu tidak jauh dari kehancuran. Tan Dijun bersenandung dan berkata, murid-murid sekte biduk, ikuti aku kembali untuk melapor. Lebih dari 10 dari mereka telah keluar, tetapi tidak ada dari mereka yang terbunuh, hanya sedikit dari mereka yang menderita luka ringan, yang merupakan hasil terbaik. Selain itu, mendapatkan sejumlah besar esensi kristal emas api selatan juga merupakan pahala yang besar. Tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia langsung pergi. Adapun keterampilan transformasi Guntur Yun Xiao, dia sudah membuat kesepakatan di dalam hatinya, secara alami, dia akan membiarkan Zhang Linghua mengambilnya secara langsung, setidaknya, dia semakin tidak yakin untuk menang melawan Yun Xiao.
Sebelum Mei Dong-er pergi, dia kembali menatap Yun Xiao dan berkata, Tuan Muda Yun, apakah Anda akan pergi ke kota Yufeng? Kapan kamu akan pergi? Besok, kata Yun Xiao. Sampai jumpa besok, kata Mei Dong-er sambil mengangguk. Jangan khawatir, Dong-er, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Anda dapat berkultivasi di Sekte Biduk, Anda tidak perlu mengirim saya pergi. Mei Dong-er berkata, aku tidak mengirimmu pergi, ada yang harus saya lakukan, tidak nyaman untuk membahas detail sekarang, saya akan mencari Tuan Muda Yun besok. Yun Xiao mengerutkan kening, tidak tahu apa yang dia bicarakan, tetapi dia menjawab dengan cepat, baiklah, yang perlu Anda lakukan adalah datang ke Serikat Pekerja The Purple Cloud. Mei Dong-er menganggukkan kepalanya dan membungkuk ringan sebelum pergi bersama sekte lainnya. Semuanya, aku juga akan pergi. Presiden Min, kata Yun Xiao, saya ingin meminjam susunan teleportasi besok, apakah nyaman bagi Anda? Petik 2. Nyaman, tentu saja nyaman. Tuan Muda Yun, Anda bisa datang kapan saja, kata Gao Lin dengan sangat antusias, saya akan segera meminta seseorang memeriksanya ketika saya kembali dan menyiapkan sejumlah besar batu vitalitas, menunggu kedatangan Tuan Muda Yun kapan saja. Setiap formasi teleportasi menghabiskan sejumlah besar batu primordial, terutama teleportasi jarak jauh seperti ini. Terima kasih atas masalah Anda, kata Yun Xiao, aku akan kembali dengan Han Xuan dulu, dan aku akan mencarimu saat aku membutuhkanmu. Setelah dia selesai berbicara, dia mengikuti Han Xuan dan terbang menuju arah kota Nanhuo, meninggalkan orang-orang kamar dagang masih di tempat yang sama, tidak tahu harus berpikir apa. Masalah harta karun sudah berakhir, tetapi tambang ini memang tambang kristal emas api selatan yang langka dan luar biasa, dan itu mungkin akan memicu badai lain, tapi, itu bukan lagi urusan Yun Xiao. Keduanya dengan cepat terbang kembali ke kota Nanhuo dan memasuki Serikat Pekerja The Purple Cloud. Apakah Anda akan pergi besok, Tuan Muda Yun? Han Xuan bertanya. Apa? Yun Xiao bertanya, hari konferensi seni bela diri dan seni bela diri Serikat Pedagang semakin dekat, semakin awal kita mencapai kota Songyue, semakin percaya diri aku. Han Xuan terkekeh dan berkata, awalnya saya mengkhawatirkan adik perempuan Ling-er, tetapi sekarang saya tidak khawatir lagi, dengan bakat besar Tuan Muda Yun, belum lagi seluruh persatuan pedagang, bahkan di seluruh ranah seni bela diri surgawi, tidak ada orang kedua di generasinya, saya sekarang semakin terkesan dengan kebijaksanaan adik perempuan Ling-er dalam menilai orang. Yun Xiao berkata, kamu menyanjungku, Han Xuan, aku berencana untuk pergi ke pengasingan selama sehari untuk memverifikasi beberapa teknik kultivasi, jadi aku harus merepotkan Han Xuan untuk memberiku tempat. Tuan Muda Yun, Anda terlalu sopan kepada saya, kata Luan Xuanji dengan marah, nyawa Han Xuan juga berkat bantuan Tuan Muda Yun, atau dia akan mati di pinggiran kota, di masa depan, kamar dagang awan ungu akan diberikan kepada Anda secara gratis, Tuan Muda Yun. Janji ini terlalu berat, kata Yun Xiao buru-buru, saya malu menerimanya, Han Xuan telah memberi saya sejumlah besar bahan pada saat kritis hidup dan mati kamar dagang, mengumpulkan semua bahan yang saya butuhkan, ketulusannya cukup untuk membuktikan segalanya. Han Xuan tiba-tiba merasa sedikit sedih, tetapi dia memaksakan senyum dan berkata, Tuan Muda Yun, cukup bagi Anda untuk mengingat bahwa Anda masih memiliki saya, Han Xuan, sebagai teman. Yun Xiao tersenyum, sudah lama sejak kami berpisah, aku akan pergi besok, bukan? Mengapa saya tidak pergi sendiri besok? Pemimpin Guild Han Xuan, kamu tidak perlu mengantarku pergi, atau haruskah kita pergi ke kota Songyue bersama? Ding Ling-er pasti ada di sana sekarang. Tuan Muda Yun, Han Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan pergi diam-diam, aku pasti akan mengirimmu pergi, adapun aliansi bisnis, tidak berarti bagi kami untuk pergi, selain itu, dengan kematian Fang Tianhe, semua resep telah ditingkatkan oleh Tuan Muda Yun, Serikat Pekerja Awan Ungu mengambil kesempatan ini untuk memulihkan situasinya, dan mereka tidak dapat melakukannya tanpa Han Xuan, di masa depan, setelah masalah ini selesai, jika saya tahu keberadaan Tuan Muda Yun, bisakah saya pergi berkumpul? Wajahnya memerah malu-malu, dia tidak tahu apakah Yun Xiao bisa mengerti arti di baliknya, tapi setidaknya dia merasa sangat gugup. Tentu saja bisa, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya sangat senang bertemu dengan Anda, Han Xuan.
Jawaban ini membuat Han Xuan senang sekaligus sedih. Dia menekan emosi rumit di hatinya dan tersenyum. Aku akan meminta seseorang menyiapkan ruang rahasia untuk Tuan Muda Yun untuk berkultivasi dalam pengasingan, tidak ada yang akan mengganggunya. Melihat punggung Han Xuan saat dia pergi, mata Yun Xiao bersinar acuh tak acuh saat dia menghela nafas sedikit. Dengan sangat cepat, dia menyiapkan ruang rahasia yang besar. Setelah Yun Xiao asuk dan duduk, dia langsung terwujud di tablet alam ilahi. Pada saat ini, kondisi Mo Xiaochuan berangsur-angsur membaik, dia tampaknya telah benar-benar pulih dan tidak ada yang aneh tentang dia, dia masih duduk bersila di udara, dengan teratai hijau mengambang di depan dadanya, dia tidak bergerak sama sekali. Begitu Yun Xiao muncul, dia tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya dengan tenang. Keduanya saling menatap sebentar sebelum bibir Mo Xiaochuan melengkung menjadi senyuman, teratai hijau di tangannya berangsur-angsur meninggalkan telapak tangannya dan melayang tertiup angin seperti bunga teratai. Terima kasih, saudara muda, katanya. Apa? Yun Xiao mengerutkan kening, apakah Anda yakin saya saudara muda Anda? Petik 2. Mo Xiaochuan tertawa, Jun Ruyun adalah satu-satunya di antara kita yang mampu mengeksekusi teknik pedang pembunuh iblis dengan sempurna, dia juga satu-satunya yang telah memahami esensi dari teknik pedang, meskipun teknik pedangmu tidak cukup kuat, maksud pedang dari teknik pedangmu jelas tidak kalah dengan Jun Ruyun, kecuali tuannya secara pribadi mengajarinya, bahkan Jun Ruyun tidak akan bisa mengajar murid seperti itu. Dia berhenti dan mengungkapkan ekspresi bingung, dia merenung dan berkata, kapan guru menerimamu sebagai murid? Kamu terlihat sangat muda. Ekspresi Mo Xiaochuan berubah drastis, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu tidak mungkin, bahkan jika kamu mulai berlatih seni bela diri ketika kamu lahir, kamu tidak bisa diajari oleh seorang master. Matanya menjadi tajam saat dia menatap mata Yun Xiao, seolah-olah dia ingin melihat melalui mata Yun Xiao, tetapi tidak berhasil. Mo Xiaochuan tersenyum pahit, siapa kamu? Jangan bilang kamu adalah murid Jun Ruyun, aku benar-benar tidak percaya bahwa dia mampu memperluas domain keterampilan pedangnya sejauh ini. Yun Xiao mengangguk, Jun Ruyun adalah satu-satunya di antara kalian dan kakak laki-laki senior dan junior Anda yang telah memahami teknik pedang, dengan kemampuan pemahamannya, tidak sulit baginya untuk mencapai level yang saya gunakan sebelumnya setelah bertahun-tahun. Oh, jadi Anda mengenal kami dengan sangat baik. Mo Xiaochuan tertawa, jangan berpikir kamu begitu berpengalaman, kamu telah menyelamatkanku, aku akan berterima kasih kepadamu dan membalasmu, jangan bicara tentang ini, tidak apa-apa jika Anda tidak ingin mengumumkan identitas Anda. Pertama, katakan padaku, tempat apa ini? Dalam artefak mendalam tingkat tertinggi, tablet alam ilahi, Yun Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Mo Xiaochuan menjawab, Yui Wei, apakah menurutmu aku idiot? Semua orang di dunia tahu bahwa artefak mendalam kelas super adalah kapal Nuh. Itu di masa lalu, kata Yun Xiao, waktu berkembang, dan menjadi konservatif cepat atau lambat akan dihilangkan, senjata tingkat mendalam tingkat transenden ada di seluruh jalan sekarang, dan hampir semua orang memilikinya. Mo Xiaochuan mencibir, masing-masing satu. Kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk memberiku satu untuk dimainkan. Kamu akan punya kesempatan, kata Yun Xiao sambil tersenyum, jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah, kamu tidak dalam kondisi yang baik untuk bermain dengan artefak mistik kelas tertinggi. Cek, Mo Xiaochuan mendengus jijik, sama sekali tidak mempercayai kata-kata Yun Xiao. Yun Xiao tidak repot-repot menjelaskan, jadi dia bertanya, bagaimana tubuhmu? Apakah roh jahat benar-benar ditekan? Petik 2. Mo Xiaochuan mengerutkan alisnya dan berkata dengan cemas, sekarang saya telah menyegelnya di titik akupuntur Guan Yuan, tidak ada yang salah dengan itu, saya tidak tahu apakah itu mati atau hanya berpura-pura mati. Itu bagus, kata Yun Xiao, setidaknya itu berarti roh jahat sangat lemah sekarang, namun, Anda tidak boleh ceroboh, jika Anda dapat memanfaatkan benda ini dengan baik, itu akan sangat membantu. Bersambung.